Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu, 4 Maret 2023. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5, ayat 43 sampai 48. Kita diingatkan bahwa mengasihi musuh pasti bisa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengharapkan agar kami bisa menghayati dan mengamalkan ajaran-Mu, secara khusus mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kami. Tuhan, bantulah kami agar bisa menumbuh kembangkan cinta agape dalam diri kami, karena hanya dengan cinta agape kami bisa mengasihi musuh dan mereka yang menganiaya kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mengasihi musuh pasti bisa. Ajaran Kristus kepada para muridnya, termasuk kita hari ini, sungguh sangat berat dan menantang. Dia meminta para muridnya untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya mereka. Satu ajaran yang bertentangan dengan naluri kemanusiaan kita. Kecenderungan kemanusiaan kita adalah selalu berusaha menjaga diri dan melawan kalau ada orang memperlakukan kita secara tidak adil. Hari ini Yesus tampil menyampaikan satu ajaran baru, mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Pertanyaan kita, apakah kasih yang kita tunjukkan kepada musuh kita sama dengan kasih yang kita tunjukkan kepada orang tua dan saudara-saudari kita? Jawabannya tidak sama. Cinta kepada orang tua dan saudara-saudari kita sudah ada sejak kita dilahirkan. Perasaan cinta kita kepada orang tua mengalir bersama darah yang berada di dalam diri kita. Karena itu, kemanapun kita pergi atau berada, entah dekat atau jauh, cinta itu tetap mengalir dalam diri kita. Sementara perintah Yesus untuk mengasihi musuh adalah cinta karena dorongan kehendak baik. Cinta melampaui kecenderungan alamiah manusia, di mana naluri untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dialihkan
menjadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Cinta yang diajarkan oleh Yesus Kristus ini tidaklah mudah untuk diamalkan, tetapi bukan berarti tidak mungkin, tidak bisa diamalkan. Segalanya mungkin berkat bantuan Tuhan yang sudah memberi kita contoh yang menarik, pengampunan dari salib. Cinta yang diajarkan Yesus Kristus ini kita sebut agape. Cinta agape inilah yang sudah diamalkan oleh Yesus Kristus dalam hidupnya. Dia tetap mengasihi musuhnya yang menyalibkan dia. Dia tetap membutuhkan kekuatan kehendak. Dia tetap mendoakan mereka yang memaku dan menombak dia di kayu salib. Cinta agape ini sangat membutuhkan kekuatan kehendak yang baik dan hati yang penuh belas kasih. Tanpa kehendak baik dan hati yang penuh belas kasihan, maka cinta agape ini tidak bisa diwujudkan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, begitu banyak santu dan santa yang sudah menghayati dan mengamalkan ajaran Kristus ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya yakin kita semua masih ingat apa yang dibuat oleh Paus Yohanes Paulus II sesudah ia sembuh dari sakitnya karena ditembak. Ia sendiri ke penjara menemui orang yang menembaknya. Ia mendoakan dan mengampuni penembaknya. Santo Yohanes Paulus II tidak menghendaki agar penembaknya itu hidup dalam kegelapan dosa. Ia menghendaki agar dia bertobat dan merubah cara hidupnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sungguh mengasihi musuh tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita butuh kehendak yang sangat kuat dan hati yang penuh kasih, agar orang lain bisa berubah sikap. Kita butuh bantuan Tuhan, bantuan Yesus yang sudah mengajar kita untuk menjalankan dan mengamalkan cinta agape ini. Saya percaya, berkat bantuannya dan bersama Dia, kita bisa menjalankan cinta agape ini. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan kehendak dan cinta kita, cinta agape kita, agar bertumbuh kembang dalam diri kita. Dan semoga kita selalu sanggup mengasihi musuh dan berdoa untuk orang yang selalu menyakiti kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.